untuk menjadi istri itu tidak mudah. Untuk menjadi suami tidak mudah. Tetapi kalau untuk ingin menjadi suami yang baik, untuk menjadi suami yang hebat buat istrinya, atau menjadi istri yang hebat buat suaminya, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang baik. Sayang gak sama orang tua? Serius, sayang sama orang tua? Sayang sama mama? Mama atau bapak? Mama sudah nggak ada. Bapak nggak ada. Sayang nggak sama mama? Seberapa besar kasih sayang kamu sama mama ada? Yang nikah, yang belum nikah tinggal kamu. Masih ada. Cewek cowok? Cowok. Gimana perasaan mama ketika kamu sudah mau menikah? Gimana perasaan mama Adil? Senang karena dia sudah anak sudah besar. Intinya senang, bahagia. Apa pesan mama? Apa pesan mama ketika kamu nikah? Pesan mama sih, ya, semoga jadi suami yang terbaik buat istrinya. Dan pernah kamu kecewakan mama? Pernah nggak kamu kecewakan mama? Pernah sih. Pernah. Dan kamu masih ingat apa yang membuat dia kecewa? Masih ingat? Masih ingat. Dan seberapa lukanya pada saat itu ketika kamu kecewakan dia? Gak tahu saya dia. Nangis nggak mama pada saat itu, saat kamu kecewain dia? Kadang dia nangis. Karena dia nangis. Karena dia anaknya bertengkar. Dia nangis. Nangis. Apa harapan kamu buat mama? Semoga dia panjang. Diberi kesehatan. Dan ketika kamu nikah nanti, mama akan merasa kehilangan. Percaya nggak? Percaya nggak? Karena perhatiannya tidak fokus lagi buat mama. Perhatiannya harus fokus sama istri lagi. Perhatiannya harus terbagi sama istri. Apa kamu bisa menjadi anak yang bijak dan menjadi suami yang bijak antara istri dengan mama, dengan orang tua? Insyaallah bisa. Berusaha lah. Berusaha. Cinta seorang ibu tidak akan pernah usai. Meskipun langit dan bumi terbelah, dan cintanya tidak akan pernah berakhir. Begitu juga kepatuhan seorang anak dalam kondisi apapun, pengabdian seorang anak dalam kondisi apapun tidak boleh berakhir terhadap orang tuanya. Dalam kondisi apapun itu. Kalau kamu mencintai ibumu, mencintai mama dengan segala ketulusan kamu, maka cintai juga istrimu dengan segala ketulusan itu juga. Maka selalu bersikap bijaklah sebagai seorang suami. Kapan waktu saya dibutuhkan oleh orang tua saya, dan kapan saya dibutuhkan oleh istri saya. Begitu juga seorang istri. Adik-adik, anak laki-laki ketika dia sudah menikah, dia tidak berakhir
untuk kewajibannya terhadap orang tuanya. Dia tetap menjalankan kewajibannya terhadap orang tuanya. Jadi seorang istri harus pandai-pandai bersikap bijak untuk mengerti tentang perasaan seorang suami. Karena suami bukan hanya milik istri seutuhnya, tetapi juga milik orang tuanya. Kemudian kamu harus juga berpikir sebagai seorang istri, mau bersandar lagi ke mana mertua kamu kalau bukan sama anaknya? Iya kan? Tidak mungkin meminta kepada yang lain, ya kan? Tidak mungkin mau mengeluh sama yang lain kalau bukan sama anaknya sendiri. Tidak mungkin meminta sama tetangga kalau bukan sama anaknya. Jadi istri yang baik, kalau kamu dicintai mertua kamu, kalau kamu disayang mertua kamu, maka sayangi dia seperti suamimu menyayangi orang tuanya. Kalau kamu bisa menyayangi mertua kamu seperti kamu menyayangi suami kamu, yakin kehidupan kalian akan bahagia. Karena kalian selalu mendapatkan doa, selalu mendapatkan ridho dari orang tua kamu. Tapi ketika kamu tidak sayang dan cinta sama mertua kamu sendiri, maka yakin ketika mertua terluka, sedikit pun terluka, sekecil apapun terlukanya, maka akan menutup pintu keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau mau ingin bahagia dengan suami kamu, maka jaga perasaan mertua kamu. Jangan pernah kamu anggap dia sebagai mertua, tapi anggaplah dia sebagai seorang ibu kamu sendiri. Dan menjadilah sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang menantu. Supaya kamu tidak ada batasan dengan mertua kamu. Karena saya yakin suami kamu akan memperlakukan orang tua kamu juga seperti dia memperlakukan ibunya sendiri. Jadi kalian saling memperlakukan orang tua dengan baik. Jangan pernah menganggap mertua hanya sebatas status mertua, tapi jadikan mereka sebagai orang tua kandung dalam kehidupan kalian. Karena keberkahan, kebahagiaan kalian terletak kepada ridho kedua orang tua kalian. Dia masih punya bapak, mama? Masih. Adam sudah berapa tahun kehilangan bapak? Kecil masih SD. Masih SD. Sekarang kamu dapat bapak. Nanti kalau habis nikah sekarang kamu dapat ayah lagi. Dapat pengganti bapak, dapat pengganti ayah kamu. Dan kamu akan merasakan kasih sayang seorang bapak lagi. Ada nih. Jadi perlakukan dia seperti ayah kandung kamu sendiri. Walaupun dia adalah mertua kamu, tapi dia adalah bagian dari kehidupan istri kamu sendiri. Kalau kamu sudah memutuskan memilih dia di dalam kehidupan kamu, maka ambil juga, jadikan juga orang tuanya menjadi bagian dari kehidupan kamu sendiri. Jadi pokoknya apapun itu yang harus kamu jalani dalam kehidupan, sayang mertua kamu. Bapak mertua kamu sejak SD kehilangan bapak. Sekarang Tuhan memberikan kamu hadiah, bukan hanya hadiah istri, tetapi hadiah seorang bapak juga. Jadilah anak yang baik kalau mau ingin menjadi suami yang baik. Tidak usah menjadi sempurna di mata orang tua, di mata mertua, di mata istri, tetapi belajar untuk yang terbaik di mata orang tua, di mata istri, insya Allah. Dan kunci untuk menjadi suami yang baik adalah jaga apa yang dipesankan mama buat kamu. Ya ada nih. Jaga apa yang dipesankan, kata-kata apa yang dipesankan, hal apa yang tidak disukai, hal apa yang tidak disukai oleh mama, hal itu juga yang tidak disukai oleh mertua kita. Hal apa yang disukai oleh mama, hal itu juga yang disukai oleh mertua kita. Dan insya Allah semua hal yang disukai oleh orang tua akan disukai juga oleh istri. Jadi lihat, sayang mertua kamu lagi. Sayang seperti kamu cintai suami. Kamu bersyukur dapat dia. Mungkin itu adalah bagian dari doa-doa kamu dan harapan kamu. Kamu harus bersyukur mendapat seorang calon suami yang luar biasa sekali, insya Allah luar biasa. Tapi bagaimana luar biasanya terjaga, itu tergantung kamu sebagai seorang istri yang harus selalu bersyukur,
Eh? Pokoknya apapun yang terjadi, kamu harus selalu bersyukur. Kewajiban kamu sebagai seorang istri, ingatkan suami ketika dia salah. Bukan memerintah, bukan menggurui, tapi ingatkan ketika dia salah, perbaiki kesalahannya. Begitu juga nanti. Demi ketika istri salah, perbaiki kesalahannya, bukan diprototin dengan kesalahannya, bukan ditekan dengan kesalahannya. Karena kewajiban suami, kewajiban istri ada saling mengingatkan dan saling melengkapi tentang kekurangan itu sendiri. Dan tetap bijak. Pokoknya pesan saya tetap bijak terhadap mama. Saya yakin mama bahagia tapi dia kehilangan kamu. Tapi dia tidak akan mengatakannya kepada kamu sendiri. Ya karena kenapa? Perhatiannya, oke, kewajibannya terlaksana sebagai seorang orang tua untuk menikahkan anaknya. Tapi ada banyak hal yang akan dia merasa kehilangan. Kebersamaannya dengan kamu, penghasilan yang selama ini pun membantu kebutuhannya setiap harinya, dia akan berkurang. Karena tidak mungkin 100% kamu berikan buat mama, ya kan? Kamu dapatkan 500.000 dalam sebulan, tidak mungkin semuanya mau dikasih ke mama. Pasti hanya sebagian saja. Itu pun kalau istri kamu ikhlas. Kalau istri kamu tidak ikhlas, kadang-kadang kamu akan bertengkar dengan orang tua kamu sendiri. Karena kamu akan dihadapkan, mana yang harus kamu pilih? Pilih mama atau pilih istri? Itu yang selalu menjadi tantangan seorang suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kita selalu dihadapkan, kita mau pilih mana? Kita abaikan orang tua, kasihan perasaan istri. Kita kedepankan istri, kasihan perasaan orang tua. Itu yang kamu harus pahami, bagaimana menjadi suami yang bijak. Tapi bagaimana semuanya akan berjalan dengan baik, maka kalian harus kerjasama. Harus kerjasama bagaimana memperlakukan mereka sebagai orang yang terpenting dalam hidup kalian. Karena berkahnya kehidupan kalian ada pada doa mereka, ada pada ridho mereka. Jangan pernah beda-bedakan mertua atau orang tua kamu sendiri. Tetap sama di mata kamu. Kalau nanti mertua kamu malu mengeluh sama kamu, kan pasti kan kadang-kadang mertua malu sama menantunya. Kalau dia mengeluh sama suami, tanya ke suami. Kalau hal itu pun juga tidak pernah, maka kamu harus peka terhadap mertua. Apa yang dibutuhkan mertua saya? Apa yang dia inginkan mertua saya? Langsung selalu berikan hadiah, selalu berikan dia, saya belikan ikan buat mertua saya belikan berasnya buat mertua saya. Walaupun kamu tidak hari-hari kasih dia uang, tapi ada momen-momen di mana kamu, ini mungkin mama saya, mertua saya mungkin tidak punya ikan, tidak punya ini. Pada saat kamu beli, selalu beri. Sambil mengingat. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Yang saya lakukan buat saya, buat orang tua saya, buat mertua saya. Apapun yang saya makan, apapun yang saya masak, dan saya selalu berbagi. Karena doa mereka lebih besar dari apa yang kita berikan buat mereka. Ada nih, kalau kamu disayang mertua, jadi sebesar apapun kesalahan kamu, mertua akan selalu memaafkan kita. Karena kita selalu memuliakan mereka, selalu menyenangkan hati mereka. Kadang-kadang mertua takut untuk mengeluh sama menantunya. Dia selalu mengeluh sama anaknya, jadi menantu harus peka terhadap mertuanya. Dan deh, kalau nanti mertua kamu malu minta sama kamu, ya pasti dia akan minta sama istri kamu. Jadi kalau dia, kamu harus selalu berusaha untuk memberikan, adik nanti bagi sama mama ya. Ya pokoknya sampaikan ke istri. Karena kalau istri berani memberikan, berarti itu atas izin suami. Jadi kalau kamu, kak tadi saya kasih mama ini, ya minta maaf kalau sedikit buat mama. Ya suami harus gak apa-apa, disyukuri. Yang penting ada. Mau 10.000 ke, mau 1 liter ke, mau berapa, yang penting ada.
Karena yang kita harapkan adalah cinta mereka, keriduan mereka buat kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Karena kamu akan rasakan nanti ketika menjadi orang tua, ketika nanti anak-anak kamu besar dan menjadi seorang tua, kamu akan rasakan. Jadi dari situ kamu belajar. Rasulullah katakan, belajarlah engkau 20 tahun sebelum menikah. Jadi kamu didik anak kamu sebelum kalian punya anak, supaya mereka memperlakukan orang tuanya juga seperti kamu memperlakukan orang tua kamu sendiri. Itu cara Rasulullah untuk mengajarkan kita. Jadi pesan saya, sayang mertua. Jadi sayang mertua, peka terhadap mertua, apa yang dibutuhkan kamu harus paham. Kalau memang belum ada, bilang ke saya, maaf, minta maaf, belum saya sempat kasih untuk saat ini. Insya Allah kalau ada rezeki, pokoknya mau sedikit, mama orang tua kita, mertua kita itu tidak butuh banyak, dia butuh keikhlasan. Mau itu hanya 1 ekor ikan, mau apa, itu dia butuhkan bagaimana kedekatan anak menantu itu dengan mertua. Itu yang dia butuhkan. Jadi jangan nanti banyak berkasih mertua, jangan. Masa Jabu Malia dengan busuk dekat. Nanti kalau bakar ikan ini, ya nanti itu buat mama ya, simpan buat mertua. Bahagia. Dan jangan pernah, pesan saya ada, jangan pernah membiarkan mama meneteskan air matanya karena kejauhan. Jangan pernah, entah itu mertua kita, entah itu orang tua kita sendiri. Kalau kamu meneteskan air mata mertua kamu, atau ibu kamu sendiri, suami kamu sendiri, hanya karena kelakuan kamu, maka kamu akan rasakan ketika kamu hamil. Dan saat kamu melahirkan, kamu akan rasakan susahnya hamil, susahnya melahirkan. Karena ada faktor X yang membuat kita susah. Kalau kamu ingin baik, selalu berbagi. Jadilah anak yang baik buat orang tua, maka kamu akan menjadi istri yang soleh buat suami. Begitu juga nanti. Dan jadilah anak yang baik buat mama, dan insya Allah akan menjadi suami yang baik buat istri kamu sendiri. Insya Allah ya, sayangi mertua kamu, sayang orang tua kamu, dan jangan pernah abaikan. Kasih pengertian mama ketika ada kondisi yang membuat kamu dua pilihan. Dan juga kasih pengertian istri dalam kondisi yang berbeda. Caranya, bagaimana untuk bisa disayangi? Kalau memberi sama orang tua, selalu melalui tangan istri. Kalau tidak ada kesempatan, maka harus sepengetahuan istri. Atau mungkin kita buat surprise buat istri. Saya kadang-kadang, saya bilang sama istri, adik saya kasih mama, saya kasih ini. Kadang-kadang juga saya nggak bilang. Ya, ternyata mertua saya yang bilang ke istri, ya tadi ini dikasih saya. Ya, saya hanya mencoba untuk melakukan, menempatkan gimana nanti ketika saya menjadi orang tua. Gimana nanti ketika anak saya menikah. Selalu menempatkan itu. Karena orang tua itu makin hari makin kesepian. Percaya nggak ya? Ketika anak-anaknya mereka makin hari makin kesepian. Karena anak-anaknya sibuk dengan kehidupannya sendiri. Anak-anak sibuk dengan urusan anak-anaknya sendiri juga. Jadi orang tua kadang-kadang, ya, saya jujur, saya jauh dengan mama saya. Tapi saya bersyukur masih punya adik yang bisa menemani. Jadi apa yang dilakukan adik saya tidak sebanding dengan apa yang saya berikan. Walaupun mungkin saya kirim uang sekian juta, tapi itu tidak sebanding dengan cara adik saya menemani ibu saya setiap saat. Jadi ketika saya makan enak, saya ingat mama saya. Kok saya bisa ini? Makanya ketika ada rezeki, saya berbagi. Ya, cara saya untuk membahagiakan dia, pada saat di rumah masak ini, makan ini, saya bagi mertua saya. Supaya kebahagiaan mertua saya itu terasa seperti ibu saya merasakan kebahagiaan itu sendiri. Jadilah anak yang berbakti, maka insya Allah akan menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik buat kehidupan kalian. Insya Allah ya.